Peradaban manusia sejatinya dimulai ketika Nabiullah Adam alaihissalam memulai tugasnya selaku khalifah di muka bumi. Pusat kekhalifahannya adalah Jazirah Arab, lebih khususnya Mekah. Wajar jika Allah menamakan Mekah dengan Ummul Al-Qura. Definisi Ummul Al-Qura dapat dipahami sebagai cikal bakal komunitas manusia. Karena bagaimanapun, Adam alaihissalam pada awalnya membina komunitas keturunannya di Mekah. Secara bertahap, definisi ini berkembang menjadi ibu kota bagi komunitas-komunitas lain yang sudah dibangun di berbagai tempat di luar Mekah, bahkan luar Jazirah Arab. Untuk menjalankan tugasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Adam seperangkat peraturan yang disebut dengan huda. Dengan pedoman tersebut, Adam alaihissalam membangun peradaban profetik nubuwah, peradaban yang berlandaskan ajaran tauhidullah. Hanya saja, pada tataran operasional, Adam alaihissalam memiliki musuh yang selalu berupaya untuk melakukan penyimpangan. Musuh tersebut adalah iblis. Dalam berbagai bentuk dan kesempatan, iblis akan menyelisihi ketetapan yang dibuat oleh sang khalifah. Kepemimpinan Adam alaihissalam dilanjutkan oleh putranya yang bernama Syits. Dari sekian banyak pelanjut Nabiullah Syits alaihissalam, Hanuk merupakan figur paling menonjol. Hanuk atau juga dikenal dengan Henok memiliki berbagai talenta. Terkenal sebagai peletak dasar ilmu bintang dan ilmu hitung, sehingga ia di Mesir terkenal sebagai Harmasu al-Haramisah. Dalam mitologi Yunani, dikenal dengan dewa Hermes. Ia juga dipandang sebagai orang pertama menjahit pakaian dan menulis dengan pena. Kecerdasan tersebut menjadikan ia paling mampu mempelajari dan memahami berbagai mushaf Nabiullah Adam alaihissalam dan Syits alaihissalam. Kemampuan inilah yang menjadikan ia lebih dikenal dengan nama Idris alaihissalam dan menjadi Nabiullah setelah Syits. Selaku khalifah, Idris alaihissalam merancang sekaligus membangun sekurang-kurangnya 188 kota. Secara global, ia membagi bumi menjadi 4 dan menetapkan seorang raja di setiap bagiannya. 4 raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asklepios, dan Zeus Amon. Khalifah selanjutnya adalah Rasulullah Nuh alaihissalam. Meskipun Rasulullah Nuh alaihissalam dilahirkan dan diutus di wilayah Irak, sejarah hidupnya tidak terlepas dari Jazirah Arab. Ada riwayat mengatakan ketika banjir terjadi pada zaman Rasulullah Nuh alaihissalam, bahtera yang dinaikinya sempat bertawaf di Ka'bah Mekah. Riwayat tersebut diperkuat oleh riwayat tentang patung-patung yang disembah oleh kaum Nuh alaihissalam ditemukan di pesisir pantai Jeddah. Penemunya adalah Ammar bin Luhai, pemerkasa paganisme di Mekah setelah mendapatkan bisikan iblis. Disebutkan pula oleh mayoritas pemerhati sejarah bahwa Rasulullah Nuh alaihissalam wafat dan dimakamkan di Mekah. Pasca banjir Nuh alaihissalam, seluruh manusia musnah karenanya, kecuali dari keturunan Rasulullah Nuh alaihissalam. Setelah sukses mendirikan dan membangun kota baru bernama Tsamanin, anak keturunan Rasulullah Nuh alaihissalam melakukan diaspora ke berbagai wilayah. Berikut sebagian keturunannya keluar ke arah barat daya menuju Jazirah Arab. Di selatan Jazirah Arab, sebagian keturunan Sem bin Nuh alaihissalam menempati sebuah kawasan bernama Al-Ahqaf. Mereka pada akhirnya disebut kaum Ad, sebuah nama yang dinisbatkan kepada tokoh bernama Ad bin Aus bin Sem bin Nuh alaihissalam. Mereka mampu membangun peradaban yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk bangunan-bangunan tinggi. Dengan segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Ad, tidak menjadikan mereka bersyukur. Alih-alih khidmat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi penganut paganisme pertama setelah peristiwa banjir Nuh alaihissalam. Ada 3 berhala utama berupa patung bernama Sahdan, Samud, dan Hira. Praktek paganisme sudah begitu merasuk dalam kehidupan. Ketika diutus Rasulullah Hud alaihissalam dari kalangan sendiri, tidak menjadikan mereka tobat. Dengan egoisme tinggi, mereka bukan hanya menolak Rasulullah Hud alaihissalam, bahkan melecehkannya. Kesombongan kaum Ad menjadikan mereka menentang untuk ditimpakan azab Allah.
Kemarau panjang pada akhirnya menimpa kaum Ad, dilanjutkan dengan gulungan awan hitam disertai angin dingin berhembus kencang. Saking kencangnya mampu menerbangkan mereka sampai terombang-ambing di udara. Kemudian jatuh layaknya tunggul pohon kurma yang lapuk dan menjadi debu. Kejadian tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari. Dengan kedahsyatan azab tersebut, wajar bila kaum Ad pada akhirnya binasa. Kecuali Bani Al-Ludziyah Al-Hamda yang tinggal di Mekah. Setelah kebinasaan kaum Ad di selatan Jazirah Arab, maka muncullah kaum Tsamud di belahan utara Jazirah. Mereka mendiami kawasan Al-Hijr atau sekarang disebut Madain Soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kaum Tsamud sebagai khulafa setelah kaum Ad. Mereka dibekali dengan kecerdasan sehingga mampu membangun istana-istana di tanah lapang dan membuat rumah-rumah di bukit yang dipahat serta memotong batu besar di lembah. Kawasan Al-Hijr adalah tempat penuh dengan kelebihan. Ketika masa kaum Tsamud tinggal di dalamnya, kawasan ini termasuk daerah subur. Di samping itu, letak geografis memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan antara Syria dan Yaman. Kelebihan kaum Tsamud berupa sumber daya manusia dan alam menjadikan mereka tergoda oleh iblis sebagaimana para pendahulunya. Mereka merasa jumawa atas segala pencapaian yang diperolehnya. Refleksi kesombongan mewujud ke dalam bentuk paganisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Tsamud sendiri untuk mengingatkan kembali akan ajaran tauhidullah. Meskipun telah ditunjukkan bukti nyata berupa unta betina yang keluar dari batu, tidak menjadikan mereka taubat. Kesombongan semakin besar dengan membunuh unta betina tersebut. Penolakan dan sikap kurang ajar kaum Tsamud terhadap seruan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teramat melampaui batas. Setelah peristiwa penyembelihan unta betina, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan waktu tangguh selama 3 hari kepada kaum Tsamud untuk bersukaria. Barulah di hari keempat mereka dibinasakan oleh suara keras menggelegar pada pagi hari dan sambaran petir. Selain itu, mereka pun ditimpa gempa besar sampai rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Sedangkan kaum yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Rasulullah SAW wafat dan dikebumikan di Mekah. Setelah peristiwa Tsamud, lebih dari 1 abad kemudian Rasulullah Ibrahim alaihissalam mendatangi Jazirah Arab dengan tujuan utama Mekah. Kondisi Mekah saat itu sudah berubah total. Kota pertama yang dulu dibangun Adam alaihissalam sudah tidak ada, termasuk Ka'bah pun sudah tidak berdiri lagi. Begitu juga kesuburan yang pernah dirasakan sudah berubah menjadi kegersangan. Hampir dipastikan berubah ini akibat 3 azab besar sebelumnya.